Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita Deria Majita Fortuna dari kelas AB dengan NIM 2561 20100047. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi bab 7 persediaan. Bab 7 persediaan. Pengendalian persediaan, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Yang pertama, pesanan pembelian, kedua, laporan penerimaan, ketiga, faktur pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan receiving report harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, preventif atau pencegahan. Yang kedua, detektif atau mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci, menggunakan cermin dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. Melaporkan persediaan, yaitu ada perhitungan fisik, persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Yang kedua, ada pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Yang ketiga, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi arus biaya. 1. Arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaan masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Barang dibeli, terus barang dijual. Biaya rata-rata tertimbang, barang dibeli, barang dijual. Asumsi 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Mei tanggal 10 pembelian per 1 unit biayanya 9.000. 18 Mei pembelian 1 unit 13.000. Tanggal 24 Mei pembelian 1 unit juga dengan biaya 14.000. Total harga rata-rata per unit 12.000. 36.000 dibagi 3 unit. Seperti di kolom ini. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut. 1. Biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba brutonya 7.000, dan persediaan akhirnya 23.000. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. First in, first out atau FIFO. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Seperti ini metode biaya persediaannya. Ada pembelian, metode FIFO, biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagai ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem percatatan persediaan dibagi menjadi 2 jenis, sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual, item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik, item barang dagangan yang sangat banyak namun nilainya kecil. Tabelnya sebagai berikut. Metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Yang pertama, biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Yang kedua, metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Yang ketiga, metode FIFO berhasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Ini ayat jurnal dan akun persediaan perpetualnya. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak.
Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang. Seperti ini contoh tabelnya. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan atau untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO slide 1 dari 3 tadi. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Tabel yang ini ya. Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 600 unit. Biayanya 23.300 per unit, yaitu 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200 unit. Biaya 22.400 per unit, yaitu 4.480. Persediaan 31 Januari adanya 800 unit, yaitu di total 18.640. Beban pokok penjualan sebesar 26.720 seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal 1 Januari 20 juta, pembelian 11.200 ditambah 13.980, yaitu 25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180. Persediaan akhir 31 Januari 18.460, beban pokok penjualan 26.720. Arus biaya FIFO-nya seperti tabel berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang, total biaya unit yang tersedia untuk dijual, unit tersedia untuk dijual. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang yaitu total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual, yaitu 45.180 dibagi 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit, dibulatkan ya. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari 20 juta, pembelian Rp 11.200 plus Rp 13.980. Jadinya 25.180 dibagi biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari 17.208.000. Beban pokok penjualan 27.972.000. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan berhasil jumlah yang berbeda untuk 1. Beban pokok penjualan, 2 laba bruto, 3 laba neto, 4 persediaan akhir. Menggunakan sistem persediaan perpetual, laporan laba rugi parsial, penjualan 39 juta, FIFO-nya biaya rata-rata tertimbang 39 juta, beban pokok penjualan 26.720, biaya rata-rata tertimbang 26.900, laba brutonya 12.280.000, persediaan 31 Januari, FIFO-nya 18.460, biaya rata-rata tertimbang 18.280. Pengaruh dari perubahan biaya harga, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang atau WA seperti tabel berikut ini. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan, yaitu biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. 1. Biaya pergantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. 2. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost of or market LCM, digunakan untuk penilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan.
Asumsi data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah Rp 650.000 dihitung sebagai berikut. Nilai pasar atau nilai realisasi neto 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya. Sebesar 1 juta dari nilai pasarnya adalah 650.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara, biaya harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. 1. Setiap barang dalam persediaan. 2. Kelas atau kategori utama dalam persediaan. 3. Persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit, memiliki HP Rp 5 juta, harga pengganti 4 juta, ditaksiran harga jual barang A Rp 6 juta, biaya penjualan Rp 500.000, margin labanya diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Jawabannya sebagai berikut. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. 1. Metode untuk menghitung biaya persediaan, FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. 2. Metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Seperti laporan posisi keuangan seperti ini. Pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Tabelnya seperti ini, laporan laba rugi. Analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelola persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Seperti perputaran persediaan PT Matahari Deep Store Tbk seperti ini. Ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365. Jumlah hari penjualan dan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Nah, jumlah hari penjualan dan persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut ini ya. Lampiran memperkirakan biaya persediaan, metode retail, metode laba bruto. Tabelnya seperti ini. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya atau at cost. Langkah kedua, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah keempat, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan biaya perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Tabelnya sebagai berikut, tampilan 13. Oke, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari bab 7 oleh saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.